Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, insya Allah. Kita sudah sampai di modul 5 PMLDI. Nah, di modul 5 ini kita akan belajar tentang pengendalian motor 3 fasa secara bergantian. Jadi di sini nanti kita pakainya 1 tombol stop dan 2 tombol start. Nah, untuk komponen-komponen yang kita pakai itu nanti nggak jauh beda seperti modul-modul yang kemarin. Jadi kita pakainya tombol on off, kemudian lampu indikator, MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, kemudian kontaktor, kemudian tor, dan lain-lain. Nah, untuk rangkaian kendalinya sendiri, sini nanti ini udah tak lambat di sini, tapi nanti bisa tak tampilin di video juga. Nah, di sini kita susun dulu untuk rangkaian pengendalinya. Untuk rangkaian pengendalinya itu kita pakai 1 fasa, kemudian masuk ke MCB 1 fasa. Dari input MCB 1 fasa, outputnya masuk ke 95 atau 96, itu boleh bolak-balik. Kemudian kita masuk ke input stop. Sini tombol ini saya posisikan sebagai stop sini. Kemudian di sini untuk perangkaian sendiri kita selesaikan dulu untuk rangkaian sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini kita nanti dulu rangkaiannya. Sini kan kita pakai 2 kontaktor, jadi kita fokus dulu yang kontaktor yang pertama. Nah, dari output stop tadi itu masuk ke input start yang pertama dan masuk ke terminal 13-nya K1. 13-14 itu NO atau normally open. Kemudian output dari 14 atau terminal 14-nya K1 itu jadi satu dengan outputnya start yang pertama. Kemudian dari hubungan 2 ini tadi itu masuk ke inputnya 21 atau 21 terminalnya K2. Jadi di sini untuk 21 dan 22-nya kontak bantunya itu kita balik atau silangkan. Jadi yang di kontak 1, kontaktor 1, yang 13-14-nya kontaktor 1, 21-22-nya kontaktor 2. Nah, di sini inputnya masuk ke 21, kemudian outputnya 22 K2 itu masuk ke A1-nya K1. Jadi yang kita balik itu cuma yang di kontak bantu 21-22 yang kondisinya itu NC atau tertutup. Nah, setelah ini A2-nya masuk ke netral. Setelah rangkaian yang kanan sudah selesai, kita mulai merangkai rangkaian yang kiri. Nah, untuk rangkaian yang kiri itu dari 13K1 itu kita sambung dengan input start yang kedua. Nah, di sini dia fungsinya sebagai start yang pertama, yang ini saya posisikan sebagai start yang kedua. Nah, jadi dari 13 itu masuk ke inputnya start yang kedua, juga dari 13 atau bisa diambil dari input yang start tadi itu masuk ke 13-nya K2. Nah, kemudian dari outputnya push button start itu tadi jadi satu sama output 14, outputnya kontaktor 2 terminal 14. Nah, dari output 2 tadi itu sambung sama 21 terminal 21-nya K1 kontaktor yang pertama. Jadi yang sebelumnya tadi kan 21 22-nya K2, yang di sini untuk 21 dan 22-nya K1, jadi dibalik. Nah, dari output 22 itu masuk ke A1, A1-nya di kontaktor yang kedua. Kemudian dari A2 masuk ke netral. Nah, di sini yang paling rumit itu memang kita merangkai rangkaian kendalinya, karena kabelnya yang dibutuhkan itu banyak. Kalau untuk masalah yang rangkaian gayanya itu kita cukup simpel, itu dari MCB 3 fasa itu masuk ke 135-nya kontaktor 1, dari 135 kontaktor 1 diparalel dengan 135-nya kontaktor 2.
Kemudian untuk outputnya itu 246 itu masuk ke masing-masing motor. Jadi bisa dipilih untuk kontaktor mana yang akan jadi sambungan untuk yang motor. Jadi di bawah sini ada 2 motor, karena ya berat, jadi ya saya nggak bisa tunjukkan ya. Masa tak angkat, nggak mungkin. Nah, langsung aja kita coba. Sini udah hidup semua, lampu indikator mengindikasikan untuk daya 3 fasanya itu udah masuk. Di sini kita pakai tombol 1 tombol stop, 2 tombol start. Nah, di sini kita coba tekan tombol start yang pertama. Nah, di sini motor yang di bawah ini berputar. Ini berputar. Nah, untuk lampu indikatornya sendiri yaitu kamu indikasikan mesin 3 fasanya ini sudah hidup. Nah, ketika kita ingin menghidupkan motor yang kedua, kita pencet tombol stop dulu, baru kita tekan tombol start yang kedua. Nah, ini motor yang kedua hidup, kemudian lampu indikator yang kedua juga hidup, yang berarti motor yang kedua juga hidup. Nah, untuk kegunaannya sendiri ini kita bisa mengendalikan 2 motor dari tempat yang sama. Seperti itu. Kan mungkin kita butuh di industri pun kita butuh motor di sana dan di sana. Jadi untuk mematikan atau pergantiannya kita bisa memakai rangkaian seperti ini. Nah, ini masih untuk modul 5 ini masih dalam modul yang simple. Cuma untuk penyambungannya juga butuh ketelitian, karena pusing, nanti kalian pasti pusing juga untuk menyambungkan seperti ini. Saya yakin, karena dari awal kalian juga belum bertemu dengan hardware-nya di lab. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari modul 5. Mungkin jika ada yang ditanyakan, nanti ada sesi Google Meet, jadi kita bisa bertemu di sesi Google Meet. Apa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin itu cukup, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.